Sekarang aku tahu kalau ada perempuan yang memilih berubah, bukan karena kesombongannya, melainkan untuk mengobati rasa sakit dan kecewa dari orang yang paling dia percaya. Jangan tanya di mana aku yang dulu, tetapi tanyakan kepada dia, mengapa dia memilih singgah ke hati lain, padahal ada hati yang menunggunya di sini. Dari patah hati itu, menjadi kuat adalah satu-satunya cara menjalani hidup yang kejam. Menjadi tegar, mungkin memang satu-satunya ikhtiar agar paru-paru tetap menjalankan tugasnya. Samia! Samia! Kamu kenapa? Kamu mau apa? Serius, kamu mau apa? Kamu mau apa? Samia, jawab! Kamu kenapa? Woi! Woi! Oh, kamu terluka. Ayo, sini. Bia, aku gak mau semua ini terjadi sama kamu. Gak mau nyakitin kamu juga, aku gak bisa. Bia kesakitan, Bia kesakitan. Gak bisa lama-lama di sini, aku mau ketangkap polisi. Samia, yang tadi itu siapa? Kamu kenal dengan orang itu? Bukankah air mata adalah cara mata bicara, bahkan di saat mulut gak bisa bicara? Maaf. Bagaimana bisa orang yang dulu paling kita cinta berubah jadi orang yang paling kita benci? Benci dan cinta adalah dua hal yang berbeda, namun sangat tipis jaraknya. Allahu lazi yuqallibal qulub. Percayalah, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Karena Allah yang bolak-balikan setiap hati hambanya. Sejauh itu sih yang saya tahu. Aku gak benar-benar yakin bisa balik ke rumah ini. Rumah ini pernah menjadi surga buat aku. Siapa kita dan siapa keluarga Abizar? Ibu nggak akan pergi, Sabia.
Tapi kalau kamu pergi silakan. Ibu lebih percaya pada Nak Abizar. Samia, kamu sanggup? Kamu yakin? Kamu berhak bahagia dan berhak untuk melanjutkan masa depan. Dan cara terbaik untuk memulainya adalah dengan melepaskan masa lalu dengan ikhlas. Ibu. Samia. Iya. Sabia. Sabia, Itu kan laki-laki yang bersama Sabia di foto itu. Ya ampun, Tante kangen banget sama Dini. Sedekat apapun dengan seseorang, belum tentu jadi jodoh kita. Mungkin masa depan Sabia adalah laki-laki itu, bukan aku. Tante, Dini kangen. Kemana aja? Ya ampun, Tante kangen banget sama Dini. Dini apa kabar? Baik, Tante. Ini udah ya. Tante Sabia mau ngobrol dulu sama Tante Yasmin. Dini keluar dulu sama Om yuk, main di luar. Dadah, sayang. kamu tuh kemana aja sih, Bi? Semua itu panik cariin kamu. Aku nggak bisa kalau kehilangan kamu kayak gini. Nggak kemana-mana. Mungkin kamunya aja kali yang kurang getol nyariin aku. Kamu, Nggak apa-apa. Sabia, selama ini kamu tinggal di mana, sayang? Kenapa kamu biarkan Abizar memfitnah kamu? Abizar? Setelah kamu pergi, 3 bulan kemudian Mama mengusir Abizar dari rumah ini. Anak satu-satunya yang selalu Mama banggakan, ternyata telah benar-benar mengecewakan Mama, Bia. Bia, kami minta maaf. Karena hari itu, kami tidak menahanmu pergi dari rumah ini. Kami semua termakan fitnah Abizar. Tapi semuanya terbongkar saat kami mergokin dia dengan perempuan itu. Maafkan kami, Nak. Bia, Mama mohon kamu jangan pergi lagi, Nak. Kamu tetap tinggal di sini sama Mama dan Papa ya, Nak. Bi, kamu cari siapa? Yas, mobil kamu di mana, Yas? Kenapa? Tolong anterin aku ke apartemen sekarang ya. Kamu pergi lagi? Enggak, please anterin aku sekarang ya. Yaudah, ayo. Bi, kamu cari siapa sih? Udah, Yas, kamu ikut aja. Ya ampun, lama banget sih. Yas, sini kelamaan, Yas. Ayo, kita ke tangga aja, Yas. Ayo. Pak, kenapa kita harus pindah rumah? Aku nggak mau pindah, Pak. Gimana kalau misalnya Tante Sabi dijahatin orang lagi?
Sayang, kamu harus percaya. Aku main nama Kuntum. Dan Allah akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Jadi kamu gak perlu khawatir. Allah akan selalu menjaga Tante Sabia. Yuk. Yes. Coba telepon dulu deh. Kok nggak angkat-angkat ya? Mbak, sorry mau tanya, tahu Bapak Alfi di mana nggak ya? Oh, Bapak Alfi ya? Barusan keluar. Saya dengar unitnya juga mau disewakan. Disewakan? Iya. Makasih ya Mbak. Ini kali kedua aku merasakan kehilangan. Dulu aku pernah merasakan kehilangan, tapi rasa sakitnya nggak sefatal ini. Aku selalu percaya bahwa tak ada obat untuk sebuah kehilangan. Sekalipun dia tahu bahwa terkadang waktu berjanji mengobati, nyatanya kehilangan tetap menyakitkan. Sekalipun tak lagi berdarah, luka tetaplah luka. Dan kehilangan akan tetap menjadi kehilangan. Sabia. Selamat ya sayang. Kamu benar-benar luar biasa. Papa juga bangga, Nak. Selamat ya. Papa doakan semoga restoran kamu ini laris manis dan disukai banyak pelanggan. Amin. Makasih banyak loh, Pak, Mah. Ya, selamat ya, Nak. Akhirnya kamu bisa memilih membangun resto ini dengan kebebasan. Ngomong apa sih? Kan Sabia itu bisa ada di titik ini tuh karena siapa? Karena doa-doa dari ibu. Thank you lo udah datang. Selamat ya. Kamu hebat banget. Akhirnya apa yang kamu impikan sekarang tercapai juga. Rah, ngomong apa sih? Ini semua kan gara-gara kamu sebagai partner bisnis aku. Yes, thank you banget loh. Kamu udah selalu ready untuk tolongin aku kapanpun. Ya ampun, aku bangga banget sama kamu. Aku senang banget akhirnya kamu bisa sebahagia ini. Kamu tuh berhak buat bahagia. Loh, kok Mbak Anita nggak ikut? Oh, maaf. Kebetulan Mbak Anita lagi ada halangan. Tapi dia ucapkan selamat buat kamu dong. Kok nggak dateng sih? Padahal aku tuh udah ngebayangin kamu sama Mbak Anita tuh jalan berduaan. Serasi tahu. Cocok ya? Bisa aja kamu. Dini mau makan es krim nggak? Yuk, makan sama Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Restorannya keren. Bagus. Emang kamu wanita hebat ya. Aku udah bisa lihat itu dari dulu. Aku di sini cuma mau kasih tahu kalau aku udah siapin semua persiapannya untuk persetujuan perceraian kita. Suruh cerai. Mereka mau cerai.
aku juga mau minta maaf. Aku minta maaf atas semua yang udah aku lakuin ke kamu. Memang mungkin maaf itu gak cukup, cuman itu yang bisa aku lakuin. Aku juga berharap kamu bisa bahagia dengan laki-laki pilihan kamu nanti. Apapun alasannya, Abizar adalah orang pertama yang membuat hidupku menjadi pelangi. Sekalipun pada ujungnya menjadi pelangi yang tak berwarna. Dan aku juga ngerasa sekarang aku orangnya udah berubah. Dan aku juga pengen kasih tahu kamu kalau Viola! Sebentar ya. iya. Viola! Viola! Viola, kamu kenapa? Viola! Bangun, nak! Viola! Dia kenapa ini? Viola! Viola! Viola, kenapa, sayang? Aku nggak tahu, Bi. Kita harus bawa dia ke rumah sakit. Ya udah cepetan sekarang pakai mobil aku aja. Bangun, kenapa? Viola, sayang. Gimana, Dok? Keadaan anak saya? Ibu tenang dulu ya. Selama tekanan ibu normal, semua masih on control. Anak saya ini alergi krim coklat, Dok. Saya lalai memperhatikan makanan dia tadi. Obatnya sudah dimasukkan ke dalam infus. Jadi nggak lama lagi kondisinya akan stabil. Terima kasih ya, Dok. Sekarang saya tenang. Baik Bu, kalau begitu saya permisi dulu ya. Mari. Sayang, masih sakit nggak perutnya? Enggak. Mas Alfi? Mas? Sabia? Mas kemana aja sih, Mas? Kenapa Mas ninggalin aku? Terus pergi gitu aja tanpa ninggalin satu kata pun. Aku tuh cari Mas kemana-mana loh. Sabia, maafin saya ya. Saya harap kamu bisa mengerti dengan keadaan saya. Iya, Mas. Nggak apa-apa kok. Lagian juga saya paham. Dulu aku berpikir bahwa perpisahan itu adalah akhir dari segalanya. Tapi ternyata aku salah. Perpisahan adalah awal mula setiap cerita. Persis seperti ceritaku bersama Sabia. Tante, aku kangen banget sama Tante. Tante kemana aja sih? Katanya nggak mau ninggalin Cila. Cila, kangen banget sama kamu sayang. Maafin Tante ya, Tante janji gak akan ninggalin Cila lagi ya sayang. Sekarang aku percaya bahwa dipisahkan lalu dipertemukan kembali dalam keadaan yang lebih dewasa itu bisa terjadi. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Dan itu yang terjadi pada kami, dua orang yang belum selesai dengan masa lalunya. Tidak akan pernah bisa melangkah ke masa depan.